Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sulistiawati dengan NIM 238105084 dari kelas 5C jurusan Tadris Matematika UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. Pada video kali ini, saya akan membahas terkait 4Days International Webinar yang diselenggarakan oleh EBI Smart. Profesor Dr. Muhammad Nurianto Alarif mengungkapkan bahwa pengembangan riset ilmiah meningkat secara eksponensial. Hal tersebut didukung oleh ketersediaan data digital yang sangat besar. Selain itu, transisi ke jurnal elektronik juga sudah penuh sejak tahun 2026, yang dimana hal tersebut mengakibatkan berubahnya ekosistem penelitian. Jadi, dalam konteks ini, AI dan Big Data menjadi hal yang utama atau penyebab utama untuk mencapai efisiensi waktu, meningkatkan akurasi analisis, dan mempercepat pengolahan data berskala besar, sekaligus mengatasi tantangan riset konvensional seperti biaya survei yang mahal dan juga proses analisis yang manual. Profesor Dr. Muhammad Nurianto Alarif menyarankan peneliti agar mengintegrasikan AI dengan bijak dan juga memanfaatkannya sebagai alat bantu dalam menyusun kerangka teori, analisis statistik, dan juga pemodelan prediktif. Akan tetapi, tetap mencantumkan penggunaan AI dalam karya ilmiah. Jadi, AI dan Big Data harus diposisikan sebagai alat bantu, bukan peran pengganti manusia dalam proses penelitian dan juga penulisan karya ilmiah. Dalam materi tantangan dan peluang AI dalam penelitian, Profesor Dr. Muhammad Nurianto Alarif menyampaikan terkait kesalahan dan resiko penggunaan AI. Di antaranya, yang pertama adalah kesalahan umum. Kesalahan umum yang sering terjadi adalah meminta AI secara langsung atau membuat ide penelitian tanpa didahului pemikiran kritis dari penulis. Kemudian, yang kedua, AI generatif seperti ChatGPT seringkali tidak memiliki sumber informasi yang jelas, sehingga berpotensi menggabungkan fakta dan juga fiksi. Yang ketiga, peneliti harus memilih mode AI yang tepat mencakup auto, instant, thinking, pro, dan sebagainya, karena kualitas dan fungsinya pasti berbeda. Kemudian, yang keempat adalah penggunaan akun AI yang gratis dapat beresiko memicu kebocoran data. Lebih baik disarankan untuk menggunakan akun bisnis agar menjamin keamanan data. Selanjutnya, Profesor Dr. Muhammad Nurianto Alarif menyampaikan terkait teknik prompting yang efektif. Yang pertama, Retrieval Augmented Generation atau RAG, yaitu memberi AI bahan referensi yang sudah ada untuk diolah menjadi sebuah tulisan. Yang kedua, Introduction Based Prompting, yaitu memberikan instruksi yang jelas dan menyertakan contoh tulisan yang diinginkan. Kemudian, yang ketiga, Chain of Thought Prompting, yaitu meminta AI melakukan proses bertahap seperti membaca, menganalisis, lalu merevisi. Selanjutnya adalah materi terkait pemanfaatan AI secara bijak dan etis dalam menyelesaikan tugas akhir, seperti skripsi, tesis, dan disertasi. Materi ini dibawakan oleh Ahmad Fauzi. Ahmad Fauzi mengungkapkan bahwa penggunaan AI secara bijak dan etis adalah menggunakannya sebagai alat bantu, bukan pengganti peran manusia dalam menyelesaikan tugas akhir seperti skripsi, tesis, dan disertasi. AI sebagai teknologi yang memungkinkan untuk menghasilkan teks, gambar, dan program memiliki keunggulan yang sangat luar biasa, di mana penggunaannya direkomendasikan dalam dunia akademik seperti Scopus dan Google Scholar. Penggunaan AI secara penuh tidaklah etis dan sangat berisiko, karena berkemungkinan adanya jawaban yang menyesatkan atau referensi palsu yang tinggi, sehingga semua yang diperoleh dari AI harus divalidasi dan diverifikasi serta diperiksa lagi kebenarannya, demi menjaga integritas akademik. Dalam tahapan penelitian dan penulisan ilmiah, menurut Ahmad Fauzi, AI dapat dimanfaatkan pada 3 tahap. Yang pertama, pada tahap permasalahan, AI dapat digunakan untuk mengidentifikasi tren terkini seperti SDG, STEAM, dan kebaruan riset. Yang kedua, pada tahap metode, AI dapat digunakan untuk mengembangkan metode penelitian yang berkualitas berdasarkan literatur asli.
Yang ketiga, pada tahap penulisan, AI dapat digunakan untuk membantu mencari masalah, mengembangkan metode, serta memperbaiki komposisi referensi. Di sini, penulis disarankan agar memulai dengan membuat kerangka atau outline agar tulisan terstruktur sebelum mengembangkan suatu paragraf. Selain itu, Ahmad Fauzi juga menyampaikan terkait cara mencari referensi dan contoh artikel di portal Sinta. Pertama, pengguna dapat mencari jurnal berdasarkan nama bidang studi untuk menemukan jurnal yang relevan. Yang kedua, setelah menemukan jurnal, pengguna dapat mengunduh artikel asli dari website jurnal tersebut menggunakan menu arsip. Yang ketiga, disarankan agar memilih artikel jenis original research article, bukan review artikel, untuk bahan riset yang lebih aplikatif. Yang keempat, banyak jurnal bereputasi di Indonesia yang sudah terindeks Sinta dan Scopus, sehingga pengguna tidak perlu mencari jurnal luar negeri secara eksklusif. Selanjutnya adalah materi terkait Systematic Literature Review atau SLR sebagai metode penelitian kualitatif yang dibawakan oleh Dr. Wing Wahyu Winarno. Dr. Wing Wahyu Winarno menyampaikan bahwa Systematic Literature Review atau SLR adalah metode penelitian kualitatif yang melibatkan kajian komprehensif terhadap sejumlah besar paper yang relevan dengan topik tertentu. Dalam metode ini, peneliti menggunakan sumber terpercaya seperti Scopus atau Semantic Scholar untuk memperoleh paper yang kemudian dianalisis, di mana keunggulan utama SLR adalah kemampuannya untuk dilakukan dari rumah, sebab ia hanya memerlukan analisis data sekunder dari paper yang sudah ada tanpa perlu pengumpulan data primer. Selain SLR, peneliti juga dapat memilih metode literatur review biasa, meta-analisis, atau bibliometric analysis, yang dimana masing-masing memiliki karakteristik dan aplikasi yang berbeda. Nah, yang terakhir, Dr. Wing Wahyu Winarno menyampaikan terkait kesalahan umum yang sering dilakukan, di mana banyak peneliti SLR hanya mengumpulkan data deskriptif yang meliputi tahun dan metode tanpa melakukan analisis mendalam seperti hasil dan diskusi paper. Langkah kunci dalam membuat prompt yang efektif. Yang pertama, mengatur persona AI terlebih dahulu. Yang kedua, mendetailkan kebutuhan dan konteks secara spesifik. Dan yang terakhir, yaitu mengunggah contoh teks untuk menghasilkan output yang lebih relevan dan mengurangi kesalahan. Selanjutnya adalah materi terkait Big Data dan Text Meaning yang disampaikan oleh Profesor Rezi Eko Caraka, di mana beliau menyampaikan bahwa Big Data adalah fenomena yang luas dan kompleks, tidak hanya mencakup volume data yang besar, tetapi juga ragam jenis data seperti teks dan gambar yang dapat berasal dari berbagai sumber, termasuk media sosial, data BPJS, dan penggabungan dengan penginderaan jauh, di mana text meaning ini dapat diidentifikasi sebagai salah satu teknik utama Big Data yang populer untuk menganalisis teks data seperti sentimen berita atau laporan tahunan. Jadi, 4Dash International Webinar yang diselenggarakan oleh Ebismark ini berlangsung selama 4 hari, di mana pada hari pertama diisi oleh Profesor Dr. Muhammad Nurianto Alarif yang membawakan materi terkait tantangan dan peluang AI dalam penelitian. Kemudian, pada hari kedua dibawakan oleh Ahmad Fauzi yang membawakan materi terkait pemanfaatan AI secara bijak dan etis dalam menyelesaikan tugas akhir, seperti skripsi, tesis, dan disertasi. Kemudian, pada hari ketiga diisi oleh Dr. Wing Wahyu Winarno yang membawakan materi terkait Systematic Literature Review atau SLR sebagai metode penelitian kualitatif. Kemudian, pada hari ketiga juga diisi oleh Profesor Dr. Sugiono yang membawakan materi terkait cara mudah menulis skripsi, tesis, dan disertasi. Nah, pada hari keempat diisi oleh Profesor Rezi Eko Caraka yang membawakan materi terkait Big Data dan Text Meaning.